lanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 4 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Di taman bunga di belakang rumah abadi King Yu, dedaunan merah musim gugur berjatuhan. King Yu duduk dengan punggung membungkuk di rumput di bawah pohon besar. Matanya tampak linglung membuatnya sulit untuk mengatakan apa yang terjadi di dalam pikirannya. Setelah berpisah dengan Zhongju di gunung, King Su King Yu, saudara-saudaranya dengan cepat memasuki rumah abadi King Yu. Sementara Hou Fei, Hei, dan 3 Ice lain bersaudara berbicara dengan keras, King Yu berpikir dalam diam. Dalam situasi saat ini, Fang Tian dan Song Ju pasti berpikir bahwa sekte baru yang misterius telah muncul. Para ahli dari sekte ini termasuk Sword Immortal Lan, Feng, dan Paman Lan misterius sementara di generasi muda adik saya dan orang-orang seperti Fei Fei. Selain itu, dengan Lan Feng memberikan tekanan seperti itu pada utusan alam abadi perkembangan masa depan akan menguntungkan. Sudut mulut King Yu tidak bisa membantu tetapi tersenyum geli. Jika menginginkan keuntungan pertama-tama, Anda harus berinvestasi. Menggunakan hampir 20% dari biji suci unsur kelas atas adalah investasi King Yu kali ini. Tentu saja keuntungan akan segera diperoleh dan target King Yu adalah biji suci unsur kelas atas. Ada cahaya yang bersinar di mata King Yu. Utusan alam abadi memiliki begitu banyak harta, dia pasti akan memiliki biji suci unsur kelas atas. Kakak, kenapa kamu hanya duduk di sini? Ayo melihat 3 singa es menantang burung campuran berbulu untuk berduel di arena di koridor barat. Mereka pikir mereka cukup kuat karena mereka 3 orang. Namun burung campuran berbulu juga sangat kuat meski dia masih lebih lemah dariku. Setelah mengatakan itu, Hou Fei meraih King Yu dan menariknya pergi. King Yu tertawa. Oh, 3 lion bersaudara melawan Xiao. Menarik ini pasti sangat menarik. Di rumah abadi King Yu, semua orang akan bertarung setiap kali mereka bosan. Ide ini datang dari Hou Fei yang tidak tahan dengan ketenangan karena sifat kekerasannya. King Yu sedang memikirkan sesuatu yang lain karena utusan alam abadi sudah ada di sini. Utusan lain juga harus turun dengan cepat. Utusan alam abadi Huaiyan dan pendeta Mingli yang terbang berdampingan dengan beberapa lusin makhluk abadi di belakangnya. Tidak lama setelah turun ke alam fana, Huaiyan telah memutuskan untuk merampok iblis yang lepas dari diagram penghancur surga. Menurut Mingli yang kecuali Lan Feng yang misterius itu, aku harus menjadi utusan alam naik pertama yang turun. Wajahnya terlihat sedikit lebih ceria. Huaiyan terus berbicara, pertama kita harus menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Fang Tian dikalahkan oleh saya, tetapi hanya karena dia tidak menggunakan mutiara naga herediternya. Setelah berbicara dengan Mingli, yang Huaiyan sekarang tahu bahwa klan naga masih memiliki mutiara naga herediter. Fang Tian sudah begitu tangguh tanpa mutiara naga herediter. Jika dia menggunakannya, Huaiyan akan lebih kesulitan untuk menang. Sisi lain yang memegang diagram penghancur surga adalah iblis yang lepas. Tentu saja ini tidak bisa dibandingkan dengan Huaiyan. Huaiyan terus berpikir dalam benaknya siapa yang akan menjadi utusan alam iblis. Pengikut Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam, atau Kaisar Iblis Asura. Sebenarnya salah satu dari mereka akan membuat Huaiyan pusing. Ketiga Kaisar Iblis ini menggunakan 3 jalur iblis terbesar sebagai gelar mereka. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan mereka. Meski bisa melihat kesulitannya, Huaiyan tidak terlalu takut. Ketenaran pedang dewa juga bukan tanpa alasan. Huaiyan tertawa terbahak-bahak dan berkata, utusan alam iblis, saya akan mendapatkan diagram penghancur surga sebelum Anda turun. Setelah ada di tangan saya, mari kita lihat bagaimana Anda bisa mendapatkannya kembali. Pendeta Mingli yang berkata dengan rendah hati, senior Huaiyan pegunungan Yin Yu sudah di depan kita. Baik, Huaiyan menganggukkan kepalanya sambil menggunakan akal sucinya untuk menutupi seluruh pegunungan Yin Yu. 3 kaisar iblis terkuat adalah Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam, dan Kaisar Iblis Asura. Dengan Kaisar Iblis Darah, seorang praktisi jalur Iblis Darah menjadi yang terkuat di antara mereka. Wukong Su juga mempraktikkan jalur Iblis Darah. Setelah naik, dia pasti akan bergabung dengan faksi Kaisar Iblis Darah. Lian Yu, yang kamu bicarakan tentang Wukong Su, tiba-tiba mengerutkan alisnya. Rasa suci yang luar biasa saat ini berkembang di pegunungan Yin Yu. Rasa suci itu begitu kental sehingga menakutkan. Aku adalah utusan alam abadi pedang abadi Huaiyan.
Kalian lebih baik memberikan diagram Heaven Sundering jika Anda mengambil lebih dari waktu bagi saya untuk minum secangkir teh. Saya akan membunuh semua setan longgar kesusahan ke-10 dan di atasnya di dalam pegunungan Yinyu tidak terkecuali. Suara dingin Huaiyan bergema, tidak ada penyerahan yang sama dengan kematian, bahkan tidak ada sedikit pembelas kasihan. Membunuh semua setan longgar kesusahan 10 ke atas. Bukankah itu berarti membunuh semua ahli top dari sisi Xiumois? Jika semua ahli top itu mati, Xiumois secara resmi akan menjadi faksi terlemah. Dengan mata tembus darah, Wukongsu berdiri diam dan menatap pedang abadi Huaiyan dari jauh. Utusan alam abadi. Mata Wukongsu berkedut saat dia melihat pendeta Mingli yang berdiri dengan pose hormat di belakang Huaiyan. Seorang immortal yang dapat menyebabkan dia bertindak begitu rendah hati pasti adalah utusan alam abadi. Lebih jauh akal suci yang sengaja dipancarkan oleh Huaiyan sudah cukup untuk memberikan tekanan besar pada Wukongsu. Huaiyan berkata dengan dingin, separuh waktu telah berakhir, tetapi saya masih belum melihat diagram penghancur langit. Baiklah, jika tidak ada yang berubah setelah tenggat waktu, semua ahli mulai dari kesusahan ke-10 akan berakhir seperti gunung ini. Selesai berbicara, tangan kanan Huaiyan meraih gagang pedang di belakang punggungnya perlahan. Pedang terhunus, seketika gelombang pedang memenuhi surga bersinar terang. Luar biasa, seperti memotong tahu, gelombang pedang yang bersinar itu dengan mudah memotong gunung tertinggi di jajaran pegunungan Yinyu. Bam, suara yang keras puncak gunung jatuh menyebabkan setan lepas yang tak terhitung jumlahnya melompat-lompat menghindar dengan liar. Merasakan keringat dingin, Wukongsu, Damelian, Yu, Uhi, dan Fire Devil semuanya menjadi pucat. Terlalu kuat, bahkan Wukongsu secara naluriah merasa bahwa dia tidak dapat menerima satu pukulan itu. Bagaimana jurus ke-6 dari Sword Art bintang 7 bisa dianggap enteng? Huaiyan telah menggunakan teknik tingkat tinggi sebagai gerakan pembukaannya untuk mengintimidasi musuh. Huaiyan tahu betul bahwa jika lawan tidak ingin menyerahkan diagram penghancur surga, bahkan jika dia membunuh semua ahli mereka, dia tidak akan menemukan harta karun itu. Kali ini dia tidak datang untuk membunuh, tetapi untuk mendapatkan diagram penghancur surga. Itulah mengapa dia menggunakan kekuatannya untuk melepaskan teknik tingkat tinggi. Wukongsu dan Damelian Yu saling memandang. Lian Yu, utusan alam abadi ini terlalu kuat dan kami tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Apa yang harus kita lakukan? Iblis api sangat khawatir. Damelian Yu melihat ke arah Wukongsu. Wukongsu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Wukongsu juga tetap diam. Dia bahkan tidak berpikir untuk menyerahkan diagram sundering surga, tapi musuh kali ini terlalu kuat. Tiba-tiba pada saat itu BANG, LEDAKAN, suara yang mengguncang langit dan bumi datang bersamaan dengan getaran ruang angkasa yang membelit udara seperti gelombang larut. Itu mencurahkan ke segala arah, menghancurkan pohon dan mengubah batu menjadi debu. Dengan satu getaran, ruang pegunungan Yinyu yang sangat besar sudah 3040% hancur. Udara di atas pegunungan Yinyu berputar. Lampu warna-warni dan menyilaukan bersinar tanpa henti. Akhirnya tiba, bersama dengan tawa yang menjengkelkan, awan darah raksasa yang berbau seperti darah segar tiba-tiba menutupi langit. Dibandingkan dengan awan Wukongsu yang ini jauh lebih besar dan baunya bahkan lebih kasar. Yang datang memiliki rambut merah panjang, mengenakan baju besi ungu. Di permukaan baju besinya ada aliran merah mengalir seluruh tubuhnya, tampak seperti singa yang ganas. Du Songjun. Huaiyan melihat pendatang baru itu dari jauh dan tidak bisa menahan gumaman. Kaisar Iblis darah benar-benar mengirim orang gila ini. Ini akan merepotkan Wukongsu. Damelian, Yu, Fire Devil, dan Wu He semuanya senang karena orang asing ini jelas adalah utusan alam iblis. Pada saat paling berbahaya mereka, utusan alam iblis telah turun, bagaimana mungkin mereka tidak terlalu gembira. Wukongsu dan 3 lainnya terbang menuju langit, sementara setan lepas di belakang mereka terbagi dalam 2 garis. Mereka semua berdiri dengan pose sederhana untuk penyambutan. Lian Yu dari istana Yinyu menyambut utusan alam iblis pria. Ini adalah Wukongsu. Damelian Yu mulai Wukongsu juga membungkuk sedikit. Saya Wukongsu memberi hormat kepada senior. Melihat Wukongsu, mata utusan alam iblis berkedip dan dia berkata, bagus.
Seorang praktisi jalan darah iblis, baik sekali jalan setan darah. Kita adalah jalan iblis terkuat. Dari semuanya Anda harus merasa beruntung karena mempraktekannya. Membuka mulutnya yang lebar tampak seperti semangkuk darah utusan itu, berkata dengan sikap sombong Lian Yu dan Wukongsu, kamu telah melakukan perbuatan besar. Kaisar Iblis Darah Tuan menghadiahi kalian masing-masing dengan senjata iblis kelas atas, ambillah. Di tangan utusan alam iblis muncul pedang berwarna merah darah dan cakram berwarna merah darah. Pada saat itu dia melepaskan fakta darah dari mereka. Lian Yu, kamu tidak mempraktikkan jalan darah iblis dan tidak bisa menggunakan Blood Moon, jadi ambillah pedang ini. Wukongsu, saat Anda mempraktikkan jalan darah iblis, kekuatan Anda akan meningkat beberapa kali setelah menyempurnakan bulan darah ini. Utusan alam iblis tertawa keras, mata Damelian, gua dan Wukongsu berbinar. Senjata iblis kelas atas. Kami sangat berterima kasih kepada Lord Blood Devil Emperor dan Lord Misari. Damelian Yu dan Wukongsu sangat hormat. Utusan, kamu tidak perlu memanggilku utusan atau apapun, panggil saja aku panggil aku Blood Devil. Blood Devil utusan alam iblis tampaknya sangat bahagia. Du Songjun, kulit di wajahmu memang tebal. Suara yang tidak peduli bergema apa. Blood Devil mendengus dingin lalu melihat ke kejauhan dan mulai tertawa. Oh, jadi itu sebenarnya Huaiyan. Huaiyan kamu adalah Antek Sovereign Yu, bukan? Setelah bertemu terakhir kali saya tidak berpikir Anda akan menjadi utusan alam abadi. Huaiyan tertawa dengan sikap menyendiri, dan kurasa tidak ada orang dengan kulit setebal itu yang berani menyebut dirinya Blood Devil. Di alam iblis disebut setan darah adalah kehormatan terbesar bagi seorang praktisi jalan setan darah. Dari semua ahli level Dewa Iblis Golden Immortal, hanya satu yang disebut Dewa Darah Iblis. Begitu juga dari semua ahli level Kaisar Iblis Mystic Immortal, hanya satu yang diberi gelar Kaisar Iblis Darah. Du Songjun ini mungkin sedikit berbakat, tetapi dia baru mencapai tahap Raja Iblis level 1. Tentu saja dia tidak bisa disebut Dewa Iblis Darah. Hahaha, di alam fana ini siapa yang bisa dibandingkan denganku dalam hal mempraktikkan jalan darah iblis? Dasar bocah berwajah putih, aku bisa menyebut diriku Iblis Darah di alam fana jika aku mau. Itu bukan urusanmu, Blood Devil. Du Songjun berkata dengan acuh tak acuh. Utusan dunia iblis Du Songjun hanya menyebut dirinya setan darah untuk kepuasan pribadi. Kami memberi hormat kepada iblis darah senior Wukongsu, dan Damelian Yu cepat berdiri dan berbicara dengan hormat. Iblis lepas lainnya juga berkata dengan tergesa-gesa, kami memberi hormat kepada iblis darah senior. Setan darah Du Songjun tertawa keras karena puas. Huaiyan, kamu adalah utusan alam abadi, mengapa Anda datang ke tempat saya? Wajah Blood Devil Du Songjun tiba-tiba mengeras. Wukongsu di sampingnya berkata dengan tergesa-gesa, senior Blood Devil, wah, yang ini datang untuk merampok diagram penghancur surga dari kita. Dia berkata jika kita tidak menyerahkan diagram penghancur surga, dia akan membunuh semua setan pelepas kesusahan ke-10 dan di atas sekarang. Warna wajah Blood Devil Du Songjun berubah. Tidak buruk Huaiyan, saya sebenarnya tidak ingin membunuh makhluk abadi yang lepas, tetapi tanpa diduga Anda datang ke sini untuk saya. Wajah Blood Devil Du Songjun berubah menjadi buas dengan sedikit niat membunuh. Huaiyan mengerutkan alisnya, dia tahu karakter Du Songjun dengan baik menangani yang satu ini bermasalah. Kita pergi, Huaiyan berbicara kepada yang abadi dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Huaiyan, jangan pergi begitu cepat. Blood Devil Du Songjun berteriak keras sambil menggunakan indera iblisnya pada saat bersamaan. Wukongsu, di mana diagram sundering surga? Jika Heaven Sundering diagram sudah dicuri oleh Huaiyan, tentunya dia harus mendapatkannya kembali. Wukongsu langsung menjawab, Anda bisa menjadi senior yang tenang. Diagram sundering surga masih bersama kita. Blood Devil, kenapa aku harus tetap di sini? Huaiyan menatap Blood Devil dengan dingin. Du Songjun tersenyum dengan giginya yang bersinar, tidak ada sama sekali, saya hanya ingin memperingatkan Anda. Hal yang paling menyenangkan bagi seorang praktisi Path of the Blood Devil adalah membunuh orang. Aku jenius jalan darah iblis, jadi aku bahkan lebih. Sebentar lagi, aku mungkin ingin melakukan pembunuhan besar-besaran, lebih baik kau urus bawahanmu. Sambil berbicara dia melirik keabadian yang longgar dengan tampilan serakah.
Jika kamu memiliki skill, datanglah. Sword Immortal Huayan mendengus dingin lalu mengambil pengikutnya dan dengan cepat pergi. Song senior, apakah kamu yakin bahkan utusan klan naga pun tiba di alam fana? Di rumah abadi Qin Yu sedang berkomunikasi dengan Zhong Ju melalui pemancar. Berita kedatangan utusan iblis Blood Devil Du Songjun sangat mengejutkan itu segera menyebar ke seluruh benua Tenglong. Tentu saja itu juga mencapai Qin Yu. Siapa sangka bahwa hanya dalam beberapa hari bahkan utusan klan naga telah tiba di alam fana. Yakinlah ini adalah sesuatu yang Fang Tian secara pribadi katakan padaku. Sekarang Fang Tian juga telah menerima senjata iblis kelas atas dan baju besi iblis kelas atas dia gatal untuk pertandingan ulang melawan Bayan. Song Ju berkata tanpa sedikit pun iri, Fang Tian telah menerima harta karun dari utusan naga. Namun Song Ju tetap percaya bahwa harta yang dia terima dari Paman Lan sama baiknya. Qin Yu, apa alasan sebenarnya Anda mengirimi saya pesan? Saya sangat ragu bahwa Anda akan mengirimi saya pesan tanpa memikirkan sesuatu. Pesan Song Ju senyum muncul di mulut Qin Yu, dia segera membalas kembali. Itu hal yang penting, ingat bahwa Sword Immortal Lan Feng berkata dia ingin aku menangani hal penting saat dia pergi. Apa yang terjadi? Apakah dia pergi mencarimu? Ini menarik perhatian Song Ju. Qin Yu terkekeh, pedang abadi Lan Feng itu pada dasarnya adalah avatarnya sendiri. Ya, dia datang untuk mencari saya juga menemukan rahasia yang mengejutkan. Tidak heran dia bilang dia kenal tuanku. Berhenti biar ku tebak dulu, lihat apakah tebakan saya benar. Song Ju sudah yakin. Qin Yu terus-menerus berpura-pura, silahkan Song senior. Apakah ini Sword Immortal Lan Feng, paman bela diri Anda dan saudara bela diri senior Lan? Song Ju akhirnya mengatakan spekulasinya. Qin Yu menjawab iya. Hahaha, kurasa benar bukan, tapi untuk seorang anak yang bijaksana aku yakin kau sudah menyimpulkan sesuatu. Dari apa yang dikatakan Lan Feng, berhentilah berpura-pura kaget untuk membujuk saya agar bahagia. Katakan untuk apa paman bela diri Anda menemukan Anda? Song Ju segera bertanya. Qin Yu mulai berbicara tentang rencana yang ada dalam pikirannya. Ini pertama kalinya saya mengetahui tentang paman bela diri saya juga. Dia meminta saya untuk membantunya menangani sesuatu, namun agak sulit bagi saya untuk melakukannya, jadi saya meminta bantuan senior Song. Apa itu? Song Ju bertanya. Qin Yu tersenyum dan segera mengirimkan sebuah lelang. Sebuah lelang untuk melelang apa? Mungkinkah diagram sundering surga? Song Ju tiba-tiba berpikir dan langsung bertanya. Iya senior Song, paman bela diri saya kebetulan membutuhkan biji suci unsur kelas atas, jadi dia melelang diagram sundering surga kepada siapapun yang menawarkan biji suci unsur kelas atas. Hanya biji suci unsur kelas atas, dia tidak menginginkan yang lain. Pesan Qin Yu dengan cepat, dengan kata lain diagram sundering surga akan menjadi milik siapapun yang menawarkan biji suci unsur kelas atas. Biji suci elemen kelas atas. Yang paling dibutuhkan Qin Yu adalah biji suci unsur kelas atas. Qin Yu sudah berpikir bahwa meskipun utusan abadi akan memiliki banyak harta, dia mungkin tidak memiliki banyak biji suci elemen kelas atas. Bagaimanapun, dalam pandangan para dewa, biji suci elemen kelas atas tidak banyak berguna untuk pergi alam liang. Kalaupun tidak banyak, pasti mereka punya pasangan. Bagaimanapun, kekuatan boneka pedang abadi meningkat dengan jumlah biji suci unsur kelas atas. Boneka pedang abadi ini dalam memasuki alam liang adalah hal yang dapat diandalkan Qin Yu. Song Ju mulai ragu, adik Qin Yu, diagram penghancur surga ini terkait dengan Niang Rel. Bahkan semua kekuatan alam abadi telah mengirim utusan demi alam liang. Seseorang dapat membayangkan bahwa ada harta yang sangat penting di sana. Bagaimana paman bela diri Anda bersedia melerangnya? Qin Yu tersenyum dan menjawab, Senior Song, jangan khawatir, bahkan tanpa diagram penghancur surga sekte saya masih memiliki metode untuk memasukinya. Bagaimana bisa? Song Ju tidak bisa mempercayainya. Qin Yu segera menjawab, metode ini adalah salah satu yang diperoleh paman Lan saya secara pribadi. Namun jumlah orang yang bisa masuk dengan metode ini terbatas. Jika Song senior benar-benar ingin masuk, saya pasti bisa memesan 1 atau 2 tempat untuk Anda. Apa yang Anda katakan? Qin Yu melihat pemancar di tangannya. Song Ju masih belum memberikan tanggapan. Adik Qin Yu, kamu benar-benar memberiku keberuntungan seperti yang dikatakan senior Lan. Hahaha, awalnya saya berpikir bahwa
tanpa diagram sundering surga, seseorang tidak dapat masuk ke alam liang. Siapa sangka, memang ada cahaya di ujung terowongan. Song Ju berseru. Qin Yu terkejut, Paman Lan bilang dia akan membawa keberuntungan untuk Song Ju. Itu terlalu menakutkan, itu berarti Qin Yu menemukan fakta bahwa Paman Lan dapat memprediksi masa depan yang menakutkan. Qin Yu masih ingat apa yang dikatakan Paman Lan ketika dia pergi. Alam Ni yang adalah ujian pertama, hanya dengan melewati Ni yang realm, dia akan tahu seberapa kuat dia harus melihat liar lagi. Alam Ni yang dalam pikiran Qin Yu, dia pasti harus melewati alam liang. Klan Qin saya menderita begitu banyak korban setelah membakar kuil King Su, dan istana Yin Yu dapat dianggap sebagai bagian dari pembalasan. Mengenai pendeta Ming Liang dan Wu Kong Su, aku akan membunuh mereka setelah mendapatkan cukup biji suci unsur kelas atas. Qin Yu menghukum keduanya mati. Hal terpenting bagi saya sekarang adalah bagaimana berhasil melewati alam liang. Yang paling penting adalah mendapatkan individu yang kuat di party saya. Saya berhasil membawa senior Song Ju ke sisi saya, dan saya juga memiliki boneka pedang abadi sebagai kartu truf. The Lord of Black Flame sering memungkinkan saya membawa total 8 orang. Dengan Vivi dan Xiao Hei dan 2 atau 3 orang dari kelompok senior Song, aku masih bisa membawa 3 atau 4 orang ke dalam bersamaku. Lan Feng tersenyum tipis. Heaven Sundering Sword semuanya memiliki 9 gerakan. Sekarang itu adalah gerakan keempat, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk mengalami kekuatan dari 5 gerakan berikutnya. Selanjutnya saya akan benar-benar membiarkan Anda merasakan kekuatan seni pedang penghancur surga. Hati Huaiyan merasa sangat tercengang. Heaven Sundering Sword Art. Sejak Kaisar Abadi Ni yang binasa, diperkirakan bahwa Heaven Sundering Sword Art telah hilang. Dikenal sebagai Sword Art Immortal Offensive terkuat, mungkinkah itu terjadi? Menjadi itu diberikan kepada seseorang. Itu tidak mungkin, itu sama sekali tidak mungkin. Seni pedang biduk Huaiyan juga dianggap sebagai teknik pedang abadi tingkat atas, tetapi bagaimanapun itu jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan seni pedang penghancur surga. Dari bawah Qin Yu dia menghela nafas pada dirinya sendiri. Langkah keempat hanya langkah keempat, dan 10% dari energi biji suci unsur kelas atasnya dikonsumsi, benar-benar kerugian besar. Tapi tetap saja itu kerugian yang bisa dikelola karena sisanya energi masih cukup untuk menggunakan langkah ke-9. Hari ini adalah investasi yang dalam. Setelah beberapa waktu saya harus memulihkan pengeluaran saya. Sekarang saatnya untuk membiarkan Huaiyan ini mengerti bahwa meskipun dia memiliki item abadi bermutu tinggi, dia masih tidak akan bisa menandingi Sword Immortal Puppet saya. Qin Yu berkata sambil tersenyum. Di wajahnya Qin Yu masih ingat instruksi Paman Lan untuk menggunakan boneka pedang abadi. Pedang abadi dibuat dari bahan khusus. Dalam kata-kata Paman Lan, boneka Sword Immortal bisa disebut tidak bisa dihancurkan, bahkan jika Mystic Immortal akan turun dan mencoba untuk menghancurkannya, diperkirakan bahwa Mystic Immortal ini masih belum dapat menghancurkan boneka Sword Immortal tersebut. Tentu saja semua ini pasti energinya dipasok oleh biji suci unsur kelas atas. Jika tidak ada biji suci unsur kelas atas untuk memberinya kekuatan, tidak peduli seberapa kuat boneka pedang abadi itu, tidak lebih dari sepotong besi tua. Sementara itu, di telapak tangan Huaiyan adalah 100 standar paralysing talisman yang menakutkan. Kulit Fang Tian dan Song Ju berubah beberapa saat yang lalu. 100 standar paralysing talisman melukai Fang Tian dengan parah. Tidak perlu dikatakan bahwa 100 standar paralysing talisman memiliki kekuatan yang cukup besar. Bagi para ahli di sisi abadi yang longgar, ini adalah pemandangan yang disambut baik. The 100 standar paralysing talisman bukanlah sesuatu yang istimewa. Lan Feng berkata dengan senyum. Pucat kulit Huaiyan berubah. Sebuah sinar terang menerangi telapak tangan Huaiyan saat ia mengirim 100 standar paralysing talisman terbang menuju Lan Feng. Saat ini dari bawah para ahli yang tak tertandingi, Cao Tich, Astral Ocean Dragon Clan Longgar, Abadi dan Fusionis lainnya di Gunung King Su berdiri dan berbalik ke arah langit untuk menyaksikan konfrontasi antara dua dewa pedang. Secara alami mereka terus mengawasi 100 standar paralysing talisman. Crack! 100 standar paralysing talisman pecah dari dalam jimat guntur dan kilat melesat dan memenuhi udara. Targetnya Lan Feng. Setiap petir menembak ke arah Lan Feng, tetapi Lan Feng bahkan tidak berusaha menghindar. Petir memercik ke tubuh Lan Feng, memandikannya di awan bunga. Api ungu terbenam dalam awan. Percikan listrik ini, Lan Feng masih tersenyum.
Meskipun beberapa petir terbang ke arah kepala Lan Feng, jubahnya akan terbang dan menghalangi petir berbahaya. 100 petir menyambar, tetapi Lan Feng tetap tidak terluka. Wajah Huaiyan menjadi pucat itu bukan karena Lan Feng kuat, tetapi karena Huaiyan menemukan Lan Feng juga memiliki barang abadi bermutu tinggi. Apakah pedang abadi Anda adalah item abadi kelas atas? Huaiyan berkata dengan heran. Qin Yu yang mendengarkan ini dari bawah tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. Pada kenyataannya bahkan dia tidak tahu bahan apa yang digunakan untuk membuat boneka pedang abadi. Dia hanya tahu bahwa bahkan dia belum pernah melihat bahan itu sebelumnya, namun mereka masih sangat kuat dan tahan lama. Item abadi kelas atas, bisa dibilang begitu? Lan Feng berkata sambil tersenyum. Huaiyan juga bertanya, apakah jubahmu juga item pertahanan abadi bermutu tinggi? Kamu juga bisa mengatakan itu. Lan Feng mengangguk. Kata-kata yang diucapkan Lan Feng sebenarnya adalah kata-kata yang diucapkan Qin Yu. Jubah yang terbuat dari bahan khusus dianggap sebagai item abadi kelas atas. Siapa yang mengajarimu seni pedang penghancur surga? Huaiyan berkata sambil mengerutkan alisnya. Siapa yang mengajariku? Lan Feng merenung sejenak. Sejujurnya aku belum pernah bertemu tuanku sebelumnya. Seni pedang perusak surga ini diajarkan kepadaku oleh saudaraku atas nama gurunya. Ia menerima murid. Kakak lelaki Lan adalah sebenarnya saudaraku. Pada kenyataannya, dia bisa disebut tuanku. Kulit Huaiyan berubah. Anda memiliki saudara bela diri. Bagi Huaiyan, seorang praktisi pedang abadi dari seni pedang penghancur surga sudah menjadi ancaman besar baginya karena ada salah satu dari seni pedang perusak surga yang berlatih pedang dewa. Sudah cukup sulit untuk diterima. Sekarang dia mengatakan dia juga memiliki saudara lelaki yang bela diri. Bagaimana mungkin Huaiyan tidak merasa marah? Benar, selanjutnya saudara bela diri saya Lan juga berada di alam fana. Lan Feng tersenyum cerah, dia juga di alam fana. Hati Huaiyan bergetar. Lan Feng ini saja sudah cukup untuk membuatnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Senjata ofensif, senjata pertahanan, dan kekuatan pribadi Lan Feng tidak lebih lemah darinya. Selain itu, sword art Lan Feng lebih baik darinya. Huaiyan tidak mengerti tentang Lan Feng ini. Tapi tiba-tiba sekarang ada saudara bela diri Lan Feng yang sebenarnya juga tuannya. Kamu pasti menipuku kan? Huaiyan tersenyum membiarkan Golden Immortal level 1 melewati penghalang antar alam sudah sangat sulit. Selain alam iblis dan alam abadi, saya tidak bisa membayangkan siapapun yang mampu membiarkan Ali yang bahkan lebih kuat melewati penghalang antara dua alam untuk datang ke dunia ini. Lan Feng dengan tenang tersenyum. Percayalah apa yang kamu suka. Tapi di bawah Song Ju sedang merenungkan Fang Tian. Lan Feng ini menyebut saudara bela dirinya sendiri saudara bela diri Lan. Mungkinkah senior Lan adalah saudara bela diri Lan Feng ini? Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Apa yang dikatakan Lan Feng, Song Ju, dan Qin Yu semuanya membantu membangun cerita latar belakang yang salah. Sebuah sekte dengan dukungan yang kuat. Generasi muda sekte ini terdiri dari Qin Yu, Hou Fi Yu. Generasi yang lebih tua terdiri dari para ahli paman Lan dan Lan Feng. Fang Tian dan Song Ju mulai percaya bahwa sekte palsu ini ada. Huaiyan, barusan kamu menggunakan 100 standar paralysing talisman untuk menyerang. Apa giliranku untuk menyerang sekarang? Lan Feng tiba-tiba berkata. Dalam satu saat Huaiyan tiba-tiba mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Lan Feng melihat ekspresi Huaiyan tentang hampir melawan musuh yang kuat dan mulai tertawa terbahak-bahak. Aku hanya bermain denganmu, tidak perlu terlalu tegang. Lan Feng segera melihat ke arah Qin Yu. Qin Yu, teman kecilku, aku harus pergi sekarang. Tapi setelah beberapa waktu aku mungkin punya masalah. Aku membutuhkanmu untuk membantuku menanganinya. Masalah apa? Qin Yu berkata menempatkan penampilan keraguan. Fang Tian, Song Ju, dan Huaiyan juga melihat ke arah Qin Yu. Apa masalah pedang abadi mungkin membutuhkan bantuan Qin Yu untuk menangani? Hahaha, kalau waktunya tiba kamu akan tahu. Lan Feng tiba-tiba bergerak dan lenyap. Adik Qin Yu, menurutmu apa masalah yang menurutmu Lan Feng ingin kamu tangani? Fang Tian berkata dengan keras. Bersamaan dengan itu Song Ju, pedang abadi Huaiyan keabadian, lepas yang tak terhitung banyaknya. Ahli laut, astral chaotic, dan ahli klan naga semua memandang ke arah Qin Yu. Semua orang ingin tahu persis apa yang Lan Feng ingin Qin Yu lakukan. Qin Yu berkata dengan wajah polos, saya juga tidak tahu. Tapi dari lubuk hatinya Qin Yu tertawa terbahak-bahak. Terima kasih sudah menonton.
Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.